Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Indri Yunianti. Dan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama si bungsu yang lucu, ya, boneka hidup. Ini namanya Muhammad Zahian Satria. Ini adalah anak kedua saya, ya, anak pertama saya umurnya 19 tahun, cowok juga. Dan ini adalah anak kedua, ya. Baiklah, saya kali ini akan membagikan tips bagaimana 7 kesalahan pengusaha pemula. Yang pertama adalah bos besar. Jadi banyak sekali para pengusaha pemula itu belum apa-apa udah jadi bos besar, ya, belum apa-apa usahanya diserahkan kepada karyawan, belum apa-apa belanja bahan baku diserahkan karyawan, strategi bisnis diserahkan karyawan. Mentang-mentang karyawannya itu sudah pengalaman, karyawannya itu menjadi tangan kanan, jadi semua diserahkan kepada sang karyawan. Nah, ini salah besar. Kita harus memegang sendiri usaha kita sampai kita bisa membangun sistem agar usaha kita ini bisa menjadi autopilot. Jadi harus ada terjun langsung dalam berbelanja bahan baku, bagaimana cara mengatur strategi bisnis, ya, bagaimana menjadi HRD. Jadi semua kita harus nikmati, ya, jangan sampai apa-apa diserahkan karyawan. Nikmati belanja sendiri. Sebagai contohnya saya punya usaha kuliner. Saya nikmati, saya belanja sendiri ke pasar induk atau ke pasar Kramat Jati, ya, malam-malam, nggak ada malu. Nggak boleh malu, ya. Saya juga saya atur sendiri bagaimana strategi bisnis, bagaimana promosinya, dan saya juga menjadi HRD, semua saya tangani sendiri. Sambil pelan-pelan saya membangun sistem bisnis saya agar bisa menjadi autopilot. Yang kedua, kesalahan pengusaha pemula yang kedua adalah gengsi. Nah, ini yang harus kita hilangkan juga dari kehidupan kita. Kita nggak perlu gengsi, ya. Jangan sampai kita gengsi belanja ke pasar induk gitu, gengsi nggak mau nggak boleh. Kita harus belajar dulu bagaimana sih belanja itu, untungnya bagaimana, besarnya perbedaannya antara belanja di pasar di dekat rumah dengan di pasar berapa banyak perbedaan. Apakah lebih bagus kita belanja di pasar induk atau belanja di dekat rumah? Jadi semuanya kita analisa, kita kerjakan sendiri. Ya, nggak boleh gengsi. Lalu gengsi untuk menawarkan produk kita kepada teman. Nah, ini juga nggak boleh. Kita nggak usah malu. Pokoknya lupakan gengsi hingga nanti saat kita sukses besar, gengsi itu akan mengikuti sendiri. Ya, kalau kita sudah sukses besar, gengsi itu akan mengikuti sendiri, ya. Yang ketiga, kesalahan pengusaha pemula yang ketiga adalah modal besar, ya. Jadi jangan sampai di awal Anda membangun bisnis, Anda langsung menggunakan modal Anda sebesar-besarnya. Tandanya nih. Jadi prinsipnya bisnis itu adalah kita bermodalkan sekecil-kecilnya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Jadi jangan belum apa-apa langsung mengeluarkan modal sebesar-besarnya dengan berboros-borosan, tidak. Jadi kita harus merencanakan dengan baik. Kembali mengingat bahwa prinsip bisnis adalah dengan modal sekecil-kecilnya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya, ya. Itu yang harus diingat oleh pengusaha pemula. Dan selanjutnya 4, tidak fokus. Nah, ini kebanyakan kalau kita memulai usaha itu kan pasti tantangannya banyak, ya, cobaannya banyak. Kita harus gak henti-henti, harus rajin menganalisa, tidak henti-henti kita harus rajin kreatif gitu, ya, sampai kita benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Jadi kalau keuntungannya masih kecil, lakunya masih dikit, Anda jangan nggak fokus, terus usaha. Memang kadang-kadang di saat kita mencari apa sih yang membuat
jualan kita laku, itu kadang-kadang memang susah banget cari inspirasinya, cari strategi bisnisnya itu susah banget. Itu memang tantangan pengusaha pemula dan kadang-kadang membuat kita tuh jadi bosan, ya, jadi boring gitu. Tapi ingat, di saat kita ada kebosanan, ya, kebosanan itu datang ke diri kita, langsung kita harus menyadarkan diri, ya. Mungkin kita boleh relax sedikit lah, ya, pergi ke mall dikit atau pergi ketemu teman dulu gitu untuk mencari inspirasi baru. Setelah itu fokus kembali, jangan sampai ada tantangan dikit langsung nggak fokus, ada tantangan dikit pingin ganti usaha, ya, ada tantangan dikit pingin tutup, nggak seperti itu, ya. Jadi ada tantangan, cari solusinya, cari jalan keluarnya, terus berpikir kreatif, jangan sampai patah semangat, oke? Dan yang kelima, tidak sabar. Nah, ini juga salah satu tantangannya. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pengusaha itu pasti langsung untung, langsung sukses, langsung duitnya banyak. Nggak seperti itu, ya. Untuk menjadi pengusaha itu, ya, karena nanti hasilnya besar, berarti pengorbanannya juga besar, ya. Tantangannya juga besar. Pengorbanannya mulai dari waktu, tenaga, uang, ya, dan juga macam-macam. Jadi kita harus bersabar, harus tawakal, ya, dan tetap berpegangan kepada agama kita masing-masing untuk bisa sabar itu. Jadi nikmati proses, ya, jangan belum apa-apa langsung mau buka cabang, mau duplikasi, baru buka, belum laku, belum belum, masih banyak kekurangan di sana sini di dalam bisnisnya, tapi udah mau buka cabang, mau 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang, tidak seperti itu, ya. Yang pasti nikmati proses. Yang keenam, berfoya-foya. Nah, ini banyak pengusaha pemula baru dapat untung 30 juta aja udah pingin beli tas bermerek, baru dapat untung 50 juta aja mau ganti mobil, baru untung 100 juta aja udah mau renovasi rumah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita harus lebih berhemat lagi, lebih fokus lagi ke dalam bisnis kita. Dan supaya apa? Supaya kita bisa memperbesar bisnis kita nantinya, ya. Dan atau mungkin Anda juga punya pikiran selain membesarkan bisnis juga ingin membuka bisnis yang lain, tetapi yang masih ada hubungannya dengan bisnis yang pertama. Nah, gitu, ya. Jadi kalau mau buka bisnis yang lain, boleh-boleh saja, tetapi harus masih ada hubungannya dengan bisnis yang pertama dan yang kedua. Jangan sampai jauh dari bisnis yang pertama. Setelah yang keenam, jangan berfoya-foya. Yang ketujuh adalah buta finansial. Nah, ini ada hubungannya dengan berfoya-foya. Jadi kalau kita tidak mempelajari finansial, ya, kita pasti itu tadi buang-buang uang, nggak tahu mau ngapain, ya. Harusnya kita pelajarin dulu. Selain pelajarin strategi bisnisnya, pelajarin produknya, kembangkan kreativitas kita, kembangkan produknya menjadi lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Kita juga harus mempelajari finansialnya agar itu tadi finansialnya terarah. Jadi tidak hanya mempelajari keluar masuknya uang saja, tidak hanya menulis keluar masuknya uang, tetapi juga pelajarin finansialnya supaya lebih terarah bisnisnya. Anda mau apa nih kira-kira kalau seandainya sudah ada keuntungan? Mau membesarkan bisnisnya atau mau duplikasi, membuka cabang-cabang, atau akan membuka usaha baru tetapi masih ada hubungannya dengan bisnis yang pertama. Nah, itu harus dipikirkan, ya. Dan jangan lupa bahwa kita juga harus punya dana darurat. Dana darurat ini tidak saja berlaku di kehidupan pribadi kita, tetapi kita juga harus punya dana darurat untuk bisnis kita. Karena banyak sekali yang kemungkinan akan terjadi yang tanpa kita duga, seperti pandemi corona ini, ya. Siapa sih yang akan menyangka bahwa dunia akan mengalami pandemi corona di mana perekonomian dunia menjadi kacau, ya. Tidak ada yang menduga. Nah, seperti ini, keadaan seperti inilah yang harus kita persiapkan
Makanya Anda harus tahu finansialnya, Anda harus mempunyai dana darurat ya, dan juga jangan lupa untuk mencicil setiap bulan dana THR ya, seperti itu. Nah, itulah tadi teman-teman 7 kesalahan pengusaha pemula dari saya, dari pengalaman saya ya. Jadi harus berhati-hati, teruslah belajar, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk menambah ilmu, jangan lelah untuk terus berkreativitas, dan jangan lupa yang pasti harus selalu berdoa, ingat pada Tuhan, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberi kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dalam berbisnis. Baik, saya Indri Yunianti, jangan lupa untuk langsung saja subscribe dan juga like video ini agar saya selalu mendatangkan video-video terbaru yang lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.